Roda depan gerak. Yo, diluruskan. Tegak gerak. Ya, siap. Kamu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli warhamni wajburni warfaqni wasubni wahdini fa'fuani. Ya, bagus. Masukin lagi bacaan sholat sama kamu. Happy yo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli warhamni wajburni warfaqni wasubni wahdini fa'fuani. Ya, kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli warhamni. Ini hasil karya saya. Karya sendiri. Manuk. Budaya antri di kamar mandi. Ya. Pembacaan Asmaul Husna. Tiga. Budaya membuang sampah pada tempatnya. Tiga. Tiga. Budaya wudu antri. Budaya sholat duha. Adzan bergantian. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar.
qobliyah duhur. Sofnya diluruskan. Kita sholat duhur yang khusyuk ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Zikir berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa ya bil jalalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Guys. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas PAI, yang kami hormati seluruh Ketua KKG PAI Kecamatan se-Kabupaten Purbalingga ya. Di sini sebagai koordinator MAPSI, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum acara rapat koordinator kita mulai, marilah kita membaca Al-Fatihah dulu bersama-sama. Liridillah wa likulli sholihah. Al-Fatihah. Ya karena betul ya Allahumma mustaqim Alhamdulillah, acara telah kita buka dengan Al-Fatihah. Semoga nanti kita menghasilkan sesuatu yang luar biasa, persiapan ke tingkat provinsi. Namun sebelumnya saya ingin berbagi ilmu tentang guru penggerak atau tentang bagaimana guru PAI menjadi guru yang luar biasa. Semoga nanti ada yang menyusul seperti itu. Seperti diketahui bahwa guru agama dulu tidak punya SIM PKB. Tapi alhamdulillah sejak keputusan kita usahakan dan dibantu oleh Pak Kasih. Pak Kasih, saya nganggapnya Pak Kasih masih Kasih yang dulu. Itu sehingga mempunyai SK dari Kemenag, kemudian bisa untuk SIM PKB, Pak. Alhamdulillah saya mendapat berkahnya sekarang. Dengan ini juga dulu lah kayaknya orang bisa melu guru penggerak. Akhirnya dia template-nya masuk dan keterima seperti itu. Dan program-program lain bisa mengikutinya. Dulu tidak punya SIM PKB seperti itu. Nah, Pak Pengawas dan juga teman-teman guru PAI, Ketua KKG se-Kabupaten Purbalingga, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang pendidikan. Nah, pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan ini bukan hanya mengajarkan materi saja, tetapi itu untuk mencari kodrat dari anak itu. Kodratnya apa sebagai manusia, sebagai apa itu agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, agar mereka itu bahagia seperti itu. Bahagia bagi diri sendiri dan juga hidup di masyarakat. Kemudian Ki Hajar Dewantoro juga mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Jadi alamnya seperti apa, misalkan di pendata tinggi kayak di Karangreja ya, di Karangjamu, Pak Brori itu juga beda. Kemudian kodrat alamnya beda seperti itu. Makanya pendidikannya harus disesuaikan dengan mereka seperti itu. Kemudian juga sesuai dengan kodrat zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Apa saja? Kolaboratif, komunikatif, kreatif, apalagi? Itu ada K-nya ya, seperti itu. Nah, sedangkan dalam memahami kodrat alam, dalam konteks lokal sosial manusia, murid itu dibedakan menurut
karakteristiknya masing-masing. Orang yang di pegunungan beda dengan yang di pesisir, atau di Papua beda dengan yang di Jawa, itu disesuaikan pendidikannya. Kemudian juga sekarang PAI itu ada tambahannya, PAI BP, itu budi pekerti. Itu juga budi pekerti itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah merupakan keselarasan, keseimbangan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Itu secara umumnya. Tapi kalau kita sebagai guru agama itu budi pekerti diterjemahkan sebagai akhlakul karimah yang meniru Rasulullah, seperti itu. Tapi kalau secara nasional itu adalah keselarasan antara cipta, rasa, karsa, dan karya manusia. Kemudian dalam prosesnya ini seorang guru itu hanya menuntun. Anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong. Nah, dalam memberi tuntunan dan arah agar tidak kehilangan arah dan membahagiakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama-sama dengan orang lain, menjadi manusia dan menjadi anggota masyarakat. Jadi kita sebagai seorang guru PAI itu menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti petani. Petani yang punya bengkok itu mungkin paham ya. Ya, petani itu apa? Petani itu adalah menanam padi ya, menanam padi kan padinya itu ibarat siswa. Nah, tugas guru bagaimana? Arab tubuh Arab seperti apa itu tergantung dari gurunya itu dimong lah. Kemudian kalau ada gulmanya dicabutin, kalau kurang apa dirabuk. Itu seperti itu kan, diberi pupuk. Kalau ada hama dihilangkan, seperti itu. Makanya seperti itu. Jadi tugas seorang guru adalah sebagai pamong atau hanya menuntun anak supaya tidak salah jalan, seperti itu. Agar mereka tumbuh dengan baik. Bayangkan kalau petani, ada seorang petani nanam padi, ora tahu dirabuk, ora tahu dibeduli apa namanya? Oyode, maka akan apa yang terjadi? Nanti ya tidak akan tumbuh dengan baik. Seperti itu juga Dika. Seperti itu. Ya, mau dilanjut lagi nggak apa-apa. Sejauh ini menurut Ki Hajar Dewantara itu aja semboyan ya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Nah, kita logonya kan di sini tutwuri handayani. Jadi kita sebagai seorang guru itu di belakang itu mendorong. Jadi kita tidak bisa menjadi pejabat, tapi bagaimana guru mendorong siswa menjadi pejabat. Kita tidak bisa menjadi polisi, tapi kita bisa mendorong anak supaya menjadi polisi. Itu seperti itu seorang guru. Nah, sekarang nilai. Seorang guru itu mengajarkan nilai-nilai kepada siswa. Nilai apa? Bukan nilai 76, 80 ya kan. Nilai itu merupakan keyakinan sebagai standar untuk mengarahkan pembuatan dan tolak ukur pengambilan keputusan sebagai objek atas situasi yang bersifat sangat spesifik. Kehadiran nilai-nilai positif dalam diri seorang akan membantu mereka mengambil posisi ketika berhadapan dengan situasi dan masalah sebagai bahan evaluasi ketika membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya nilai itu adalah sesuatu yang dipegang, nanti akan dipikirkan, diresapi oleh siswa, oleh kita, sehingga itu akan menimbulkan perbuatan. Contohnya nilai apa? Nilai apa namanya? Saling menghormati. Kalau orang di hati itu nilai saling menghormati ada, kalau ada orang lewat mungkin dia akan sopan. Tapi kalau tidak punya nilai seperti itu, dia akan urak-urakan saja seperti itu. Nah, sedangkan nilai-nilai guru penggerak itu sebagai seorang guru agar bisa menggerak, tergerak, dan menggerakkan itu harus ada 5 nilai. Yang pertama nilai berpihak pada siswa. Jadi seorang itu harus punya nilai berpihak pada siswa. Jenengan mulangnya pun harus berpihak pada siswa, bukan berpihak pada gaji. Kemudian reflektif, ya. Reflektif harus saling refleksi seperti itu. Saya kurangnya apa? Kemudian harus mandiri, ya. Mangan mendewan sendiri. Nah, mandiri itu harus ngapa-ngapa bisa lakukan sendiri, aja aleman. Kemudian kolaboratif itu harus bisa bekerja sama dengan orang lain, seperti itu. Kemampuan abad 21 itu harus bisa berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah inovatif. Inovatif itu adalah bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu harus mempunyai seperti itu. Anak RPP diamati, ditiru, dimodifikasi. Aja copy paste, tapi ATM, amati, tiru, modifikasi.
Nah, seperti ini ya. Kemudian sebagai peran guru penggerak atau kita sebagai seorang guru itu harus menjadi pertama menjadi pemimpin pembelajar. Yang kedua menjadi coach atau menjadi, jangan kan ketua KKG PAI di kecamatan masing-masing kan. Itu harus menjadi coach atau menjadi ibaratnya sumber dari guru agama di sekitarnya. Kemudian mendorong mereka untuk berkolaborasi. Ini juga sama. Kita lagi kumpulan berkolaborasi bagaimana besok MAPSI di tingkat provinsi agar menjadi juara seperti itu. Kemudian juga yang keempat itu mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi murid itu didesain agar mereka mempunyai jiwa kepemimpinan. Dan terakhir adalah sebagai penggerak komunitas praktisi. Jadi jenengan sebagai ketua KKG harus menjadi penggerak di kecamatannya masing-masing. Ya, jangan sampai ketuanya nanti tidak bergerak, anggotanya nanti ya bergerak-gerak, ya diam saja seperti itu ya. Ya, lanjutnya. Nah, kemudian kita itu harus juga punya namanya inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Adalah sebuah filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada suatu kolaboratif untuk menemukan hal positif dari diri seseorang dalam sesuatu organisasi di dunia di sekitar baik masa lalu, masa kini atau masa datang. Jadi ini adalah sesuatu yang kita inginkan. Kayak KKG PAI, kita inginnya apa? Kita bertanya, guru KKG PAI sih pengennya apa? Seperti itu. Kayak kemarin kita pengen agar siswa guru itu bisa berkembang, maka kita membuat program lomba tartilat. Apalagi lomba apa lagi? Tausiah virtual. Itu adalah sesuatu yang penting agar siswa dan gurunya itu tergerakkan seperti itu. Kemudian juga nanti akan ada prakarsa perubahan supaya KKG ini berubah itu bagaimana sih? Supaya siswa itu berubah bagaimana? Kita akhirnya membuat program-program seperti itu. Nah, program itu kita akan terapkan, kita akan implementasikan itu dengan namanya Bagja. Bagja itu pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaan yang penting, kepriwe carane ya supaya anak itu menjadi mengamalkan profil pelajar Pancasila ya, menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah ya. Atau bagaimana caranya supaya anak itu belajar dengan menyenangkan? Tentunya misalkan dengan yang kedua ambil pelajaran. A-nya ambil pelajaran. Tadi kan pertama Bagja ya, B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran. Jadi mereka mana sih yang sekolah yang sudah sukses? Saya contoh, oh Pak Arif bisa membuat media pembelajarannya baik, oh saya contoh. Nah, kemudian diteliti dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah G-nya, bag ya, gali impian. Saya pengen seperti Pak Arif, pengen membuat media pembelajaran yang bagus, media pembelajaran PAI yang bagus seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah J-nya jabarkan rencana. Kemudian jenengan membuat rencana yang real, yang detail. Yang terakhir adalah A-nya adalah atur eksekusi. Itu adalah Bagja. Caranya itu seperti itu kalau Anda pengen sukses dalam membuat program guru PAI di sekolah masing-masing. Ya. Selanjutnya adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar dalam proses pembelajaran itu adalah, nah, jadi kalau biasanya kita mengajar itu adalah teacher oriented. Jadi gurunya ngomong apa, siswanya harus melu. Seperti gelas ditor, seperti itu. Tapi besok kita harus mulai berubah menjadi student oriented. Jadi kita mengajarnya tergantung siswa. Siswanya seperti apa ya, kita perlakuannya harus menyesuaikan dengan siswa. Jangan kita samakan siswa. Jadi ada namanya kalau di kurikulum Merdeka itu ada diferensiasi. Jadi perbedaan antara siswa kelas A, B, C. Siswanya seperti apa? Per kelas nanti kita tindak lanjuti dengan sesuai dengan itu mereka. Ya. Kemudian selain itu juga kita di sekolah sebagai guru agama itu harus menanamkan juga namanya disiplin positif. Disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid yang yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini disiplin positif ini seperti siswa itu berkarakter disiplin, santun, bertanggung jawab sesuai dengan standar yang diinginkan seperti ini. Nah, disiplin positif ini erat hubungannya dengan namanya keyakinan. Apa namanya? Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kan di sekolah itu ada namanya profil pelajar Pancasila. Jadi nanti disuruh guru, siswa itu pengen saya seperti apa sih? Misalkan bertanggung jawab, menghormati orang lain, sekolahnya bersih, itu dibuat.
dibuat namanya keyakinan sekolah. Jadi misalkan kalau ada siswanya nanti melanggar, kamu kan melanggar apa namanya? Kamu kan katanya pengen si kelasnya tertib, kok buang sampah sembarangan, ya kan? Hidup bersih itu dibuat seperti itu. Namanya keyakinan kelas. Dibuat seperti itu. Jenengan juga mungkin sama guru agama pengennya sholatnya rajin, seperti itu kan? Kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu adalah termasuk dari profil pada Pancasila. Kemudian kadang-kadang kita mengajar itu menemui apa namanya? Apa ya? Kita itu apa namanya? Setiap orang itu punya motivasi untuk melakukan sesuatu. Datang ke sini ada motivasinya, jenengan mulang juga ada motivasinya, juga dengan siswa juga punya motivasi. Yaitu motivasi itu ada 3 hal yang membuat orang itu membuat motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kira-kira kalau jenengan itu mulang, siswa itu hanya menghindari hukuman atau benar-benar pengen bisa kira-kira. Jenengan datang ke sini pengen tidak nyaman apa benar-benar ada dorongan lain, ya kan? Kemudian yang selanjutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi yang bagus. Nah, mungkin jenengan datang ke sini semua itu ini ingin benar-benar apa ya, menghargai diri sendiri, ingin aktualisasi diri, ingin membuat KKG kabupaten itu luar biasa di tingkat provinsi. Jadi kan jenengan datang Gasik, terutama Pak Mabruri tadi ya, seperti itu. Ini juga Pak Soidin datang dari Rembang, luar biasa sekali. Seperti itu. Ini motivasi membuat seorang menjadi disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan karena eksternal, tapi atas dorongan diri sendiri, itu seperti itu. Kemudian juga ada namanya kebutuhan dasar. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi kadang-kadang anak siswa sing agi kita ulang itu dolanan baik, ya kan, seperti itu. Ada bocah kita ulang lari-larian atau suka mainan sendiri. Nah, itu kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kesenangan, yang ketiga kebebasan, yang keempat kasih sayang dan diterima, dan terakhir adalah penguasaan, seperti itu. Kadang-kadang kalau ada anak yang pintar itu diajar oleh kita, itu biasanya sudah selesai main sendiri. Mereka itu kadang-kadang kurang sesuatu yang lebih hebat, seperti itu. Nah, selanjutnya kita sebagai seorang guru itu kadang-kadang menghadapi siswa yang bermasalah, seperti ya. Kadang-kadang kita menghadapi seorang yang bermasalah itu ada 5 hal. Kira-kira jenengan yang mana? Jenengan tipe seorang penghukum, jadi ada siswa, hei, aja nakal. Atau Anda membuat mereka bersalah, dinasihati sehingga mereka merasa bersalah seperti ini, agar tidak mengulangi lagi. Atau sebagai seorang teman, atau sebagai pemantau atau manajer. Kira-kira jenengan pilih yang mana? Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Ya, tapi yang bagus itu adalah sebagai seorang pemantau atau manajer. Penghukum itu Pak jelek. Kalau penghukum itu ciri-cirinya matanya mendelik, menggunakan kata-kata yang kasar, langsung memberi hukuman langsung. Kalau pembuat rasa salah, berarti anak siswa yang berbuat salah, misalkan siswanya orang mengerjakan, langsung dinasihati sama mereka merasa bersalah. Itu kalau seperti itu menjadi mereka itu seperti orang yang gagal. Itu jelek sekali. Kemudian yang terakhir adalah teman. Jadi kalau ada masalah, lah nggak apa-apa, itu kan. Katanya CS, tapi kadang-kadang tidak mendidik. Yang bagus adalah pemantau dan manajer. Pemantau itu adalah, jadi kalau misal siswa itu bermasalah, itu kita peraturan, jadi datar loh. Peraturannya seperti ini, Mas, kamu melanggar peraturan ini, kalau sekolah harus memakai kaos kaki, memakai baju itu, tahu sendiri konsekuensinya apa. Nah, seperti itu, datar. Tapi kalau sebagai manajer itu lebih baik lagi, seperti itu. Ya. Sebagai manajer itu adalah yang diinginkan, yaitu guru menggunakan segitiga restitusi untuk menghadapi anak yang berbuat salah, seperti itu. Ya.
Tapi sebelumnya kita bahas tentang keyakinan kelas yang tadi. Jadi tadi keyakinan kelas itu dibuat di masing-masing kelas. Kalau jenengan punya keyakinan kelas, berarti sebagai guru agama itu meyakini nilai-nilai mana yang ingin diterapkan oleh siswa. Misalkan disiplin, saling menghormati, toleransi, itu disepakati dulu. Nah, setelah disepakati dibuat poster misalkan, dibuat tulisan. Nah, nanti kalau anak melanggar diingatkan, kamu ingat nggak kita harus saling menghargai, itu seperti itu. Nah, ini ada segitiga restitusi. Jadi seorang guru itu jangan langsung menyalahkan siswa kita, tapi menggunakan restitusi. Ada apa itu restitusi? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, kita bina ya. Kita izinkan mereka untuk memperbaiki diri, itu namanya restitusi. Nah, restitusi ini adalah tadi kontrol kita sebagai seorang manajer itu sebagai memakai segitiga restitusi. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi misalkan siswa itu datanya terlambat. Contohnya ada siswa datang terlambat, jangan langsung dibentak, jangan langsung diapakan beri umuman. Itu tapi kita tanya dulu, kamu kenapa sih terlambat? Pak Guru, saya bangun kesiangan Pak Guru. Oh, kamu bangun kesiangan, tapi kamu tetap berangkat ya? Iya Pak Guru, saya tidak ingin terlambat pelajaran. Oh, bagus sekali kamu walaupun terlambat tapi tetap berangkat. Itu kan jadi tadinya yang merasa gagal menjadi dia berhasil. Nah, kemudian validasi. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi mengetahui kenapa sih anak itu salah. Seperti tadi misalkan tadi karena bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Karena alarmnya tidak disetel seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau seperti itu kan kamu kira-kira melanggar keyakinan kelas kita apa? Oh, saya tidak disiplin Pak Guru. Oh, kalau seperti itu cara kamu untuk memperbaikinya besok bagaimana supaya kamu itu besok tidak telat? Seperti itu kan. Caranya bagaimana supaya tidak telat? Oh ya Pak Guru, saya besok akan menyalakan alarmnya. Kemudian ada nggak di rumah untuk mengingatkan kamu? Ada Bu, siapa? Ibu kamu. Nah, setelah itu siapa lagi? Kakak saya. Nah, seperti itu. Nah, itu maka akan diberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki supaya tidak terulang lagi. Jangan hanya kita anaknya orang gelem nulis, misalkan kita lagi pelajaran dalam dewek langsung dimarahi. Kita tanya dulu kenapa mereka seperti itu dan buat mereka caranya untuk memperbaiki itu bagaimana. Itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga sebagai seorang guru PAI, seperti kemarin kita waktu Pak Kasim masih Sugeng, ya Pak Sugeng dulu ya, itu juga ada program guru PAI. Guru PAI itu harus dicatat. Kita kadang-kadang sering membuat kegiatan, tapi tidak pernah dicatat. Itu adalah sesuai dengan profil prajalan Pancasila kan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu kan harus diterapkan yang paling bagus seperti itu. Kayak kita misalkan sarapan seperti Pak Sari itu, sarapan pagi ya, sebelum masuk kelas, membaca surat apa misalkan atau setoran apa, bisa jadi apalagi membaca Asmaul Husna, kemudian BTQ, sholat berjamaah, sholat duha, apalagi ya kan banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh guru agama seperti itu, dan itu silakan dibuat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita menjadi guru PAI yang benar-benar baik sebagai ketua KKG PAI di kecamatan masing-masing, dapat menjadi penggerak di kecamatan masing-masing. Terima kasih. Kupat siram santen, dapat kulung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tepuk